Perkenalkan, nama saya Sharon Rahmat dengan NIM 1910110303 dari FMIPA Unsrat. Saat ini saya akan menjelaskan dua materi kalkulus PU banyak, yaitu integral garis dan integral permukaan yang merupakan mata kuliah dengan dosen Mer Fernando Pongo SSI MSI. Yang pertama, integral garis. Di dalam integral garis, kita akan mengintegralkan sepanjang kurva C di dalam ruang atau bidang, dan yang diintegralkan akan merupakan fungsi yang terdefinisi pada setiap sisi dari C. Integral garis dapat didefinisikan sebagai berikut. Integral C fxy ds sama dengan integral fxt akar turunan x t pangkat 2 tambah turunan YT pangkat 2 DT dengan batas atas W dan batas bawah A. Contoh soal integral garis. Hitunglah integral dengan batas kurva C XY ds dengan C adalah kurva X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, di mana T lebih kecil sama dengan pi per 2 dan lebih besar sama dengan 0. Jawab. Integral dengan batas kurva C XY ds sama dengan integral XY ds dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Integral ini sama seperti yang telah dijelaskan bahwa dapat ditulis sebagai integral batas kurva C fxy ds sama dengan integral fxty kali akar turunan xt pangkat 2 tambah turunan yt pangkat 2 dt dengan batas atas b dan batas atas a. Di soal telah diketahui bahwa x sama dengan cos t dan y sama dengan sin t. Kita cari turunan dari x dan y terhadap t. Untuk turunan x terhadap t, x sama dengan cos t menghasilkan turunannya adalah min sin t. Dan Y sama dengan sin T menghasilkan turunan Y sama dengan cos T. Maka integral XY ds dengan batas atas pi per 2 batas bawah 0 dapat ditulis dengan mensubstitusikan X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan turunan X sama dengan min sin T, dan turunan Y sama dengan cos T. Menjadi integral cos T kali sin T kali akar min sin T pangkat 2 tambah cos T pangkat 2 dt dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Integral cos T sin T akar min sin T kuadrat tambah cos T kuadrat dt dengan batas atas pi per 2 batas bawah 0 dapat ditulis integral cos T kali sin T kali akar dari sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, identitas trigonometri sin kuadrat T tambah cos kuadrat T adalah 1. Maka dihasilkan integral cos T kali sin T kali akar 1 dt dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 menghasilkan integral cos T kali sin T dt dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Untuk menghitung integral yang tadi, kita hitung integral tak tentu menggunakan teknik pengintegralan substitusi. Integral cos T sin T dt. Misalkan U sama dengan sin T. du dt sama dengan cos T, lalu du sama dengan cos T dt. Lalu kita substitusi U dan du. Maka integral cos T kali sin T dt menghasilkan integral U du. Hasil dari integral U du adalah U kuadrat per 2. Lalu, seperti yang telah dimisalkan tadi, U sama dengan sin T. Maka substitusi kembali U sama dengan sin T. Menjadi sin kuadrat T per 2. Masukkan batas atas T sama dengan pi per 2 dan batas bawah T sama dengan 0. Maka sin kuadrat T per 2 dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 sama dengan
sin kuadrat pi per 2 kurang sin kuadrat 0 per 2. Menghasilkan 1 kuadrat per 2 kurang 0 kuadrat per 2. Sama dengan 1 per 2 kurang 0 sama dengan 1 per 2. Sekarang kita masuk dalam integral permukaan. Misalkan S bagian dari permukaan Z sama dengan GXY, di mana XY berada dalam D pada bidang XY. Jika G mempunyai turunan parsial orde pertama yang kontinu, dan Fxyz sama dengan Fxy Gxy kontinu pada D, maka integral permukaan dari Fxyz pada S adalah double integral dengan batas S Fxyz ds sama dengan double integral dengan batas D Fxy Gxy kali dg dx pangkat 2 tambah dg dy pangkat 2 tambah 1 dA. Sekarang kita masuk dalam contoh soal integral permukaan. Hitunglah double integral dengan batas S x kuadrat yz ds, di mana S bagian dari permukaan bidang Z sama dengan 1 tambah 2x tambah 3y yang terletak di atas persegi panjang 0,3 kali 0,2, di mana 0,3 adalah x dan 0,2 adalah y. Jawab. Z sama dengan GXY sama dengan 1 tambah 2x tambah 3y. Lalu double integral dengan batas S x kuadrat yz ds. Seperti pada definisi integral permukaan yang telah dijelaskan sebelumnya, double integral dengan batas S fxyz ds dapat ditulis double integral dengan batas D fxy gxy kali akar dari dg dx pangkat 2 tambah dg dy pangkat 2 tambah 1 dA. Seperti yang telah diketahui, Z sama dengan GXY, maka turunan dg dx sama dengan 2 dan dg dy sama dengan 3. Selanjutnya, kita mensubstitusikan Z atau GXY dan juga dg dx dan dg dy. Maka dihasilkan double integral dengan batas S x kuadrat yz ds dapat ditulis double integral S x kuadrat kali y kali 1 tambah 2x tambah 3y kali akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 dA. Sama dengan double integral x kuadrat kali y kali 1 tambah 2x tambah 3y kali akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 dy dx, dengan batas atas untuk komponen y adalah 2 dan batas bawah untuk komponen y adalah 0, lalu batas atas komponen x adalah 3 dan batas bawah komponen x adalah 0. Selanjutnya kita hitung double integral x kuadrat y tambah 2x pangkat 3y tambah 3x kuadrat y kuadrat kali akar 14 dy dx. Sama dengan akar 14 kali pengintegralan terhadap komponen y, yaitu x kuadrat y kuadrat per 2 tambah 2x pangkat 3y kuadrat per 2 tambah 3x kuadrat y pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dx. Maka menghasilkan akar 14 kali integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 10x kuadrat tambah 4x pangkat 3 dx. Sama dengan akar 14 kali 10x pangkat 3 per 3 tambah x pangkat 4 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Lalu dihasilkan akar 14 kali 10 per 3 kali 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 kurang 10 per 3 kali 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 4. Sama dengan akar 14 kali 10 per 3 kali 3 pangkat 3 tambah 3 pangkat 4 kurang 0 sama dengan akar 14 kali 90 tambah 81 sama dengan 171 akar 14 atau dapat ditulis 639,82.
Itulah penjelasan saya mengenai integral garis dan integral permukaan. Terima kasih untuk semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat di kemudian hari.